Bab 2306, Gerbang Bulan Air. Julian memikirkannya dan memutuskan untuk masuk. Sekalipun Pavilion Iblis memiliki beberapa konspirasi, setidaknya dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Karena dia memiliki hantu leluhur darah. Hantu leluhur darah tidak lebih lemah dari wakil kepala balai Pavilion Iblis Surgawi, leluhur penyu. Dengan adanya hantu leluhur darah, hidupnya aman. Dia melangkah maju, dan dengan satu langkah, dia memasuki portal ilusi. Pemandangan di depan mataku berubah. Apa yang tampak bukan lagi kehampaan tak berujung, melainkan pegunungan dan sungai-sungai yang indah. Julian muncul di dataran. Ada banyak makhluk hidup di sekitar. Julian merasakan sekelilingnya. Dia menemukan bahwa dunia ini memiliki jalan surgawi yang lengkap. Ini tidak terasa seperti dunia yang diciptakan. Dunia yang diciptakan orang kuat, sekalipun memiliki Tao, tidak memiliki jalan surga. Dunia dengan jalan surga lahir secara alami. Sejauh pengetahuan Julian, belum ada seorang pun yang mampu menciptakan Dao surgawi, bahkan Dao surgawi di alam semesta tingkat rendah di masa depan. Beberapa orang kuat dapat dengan mudah menghancurkan Dao surgawi di alam semesta tingkat rendah, tetapi mereka tidak dapat menciptakan Dao surgawi. Seharusnya ini sudah menjadi alam semesta sejak lama. Hanya karena Zizui meninggal, dia menyegel alam semesta ini sebelum dia meninggal sebagai tempat pemakamannya. Julian bergumam pelan. Setelah semua makhluk hidup memasuki dunia ini, gerbang ilusi di langit tertutup dan menghilang dari pandangan banyak orang kuat. Julian juga merasakannya. Dia segera mencoba merasakan jalan keluar. Akan tetapi, saat dia menyebarkan indera spiritualnya dan mengamati seluruh dunia, dia menemukan bahwa dunia ini telah disegel dan tidak ada jalan untuk keluar. Seluruh dunia diselimuti formasi misterius. Ketika pikiran spiritualnya menyentuh pembentukan dunia ini, dia segera merasa seolah-olah ada pisau tajam yang menusuk jiwanya. Dia merasakan sakit hebat di sekujur tubuhnya, dan dia segera menarik pikiran spiritualnya. Wajahnya tampak pucat, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam dan berkata, sungguh formasi yang kuat. Semua orang kuat lainnya merasa bahwa mereka tidak bisa pergi lagi. Tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Ini karena ada terlalu banyak orang kuat yang telah memasuki tempat ini, dan bahkan jika mereka tidak tahu cara keluar, pasti ada seseorang yang tahu cara keluar. Julian menggunakan tenaga dalamnya untuk menghilangkan rasa sakit yang hebat dari jiwanya, dan kulitnya segera pulih. Dia mengerutkan kening dan merasakan firasat buruk dalam hatinya. Pavilion Iblis pasti sudah mengetahui sesuatu sebelumnya, itulah sebabnya ia mengumumkannya ke dunia, menarik banyak makhluk ke tempat ini. Kesadaran spiritual Julian terus menyebar, merasakan dunia ini lebih mirip planet dibanding dunia. Ini memang merupakan suatu alam semesta di masa lalu, tetapi semua planet di alam semesta ini menyatu oleh makhluk-makhluk kuat sehingga membentuk satu dunia. Julian merasakan kehadiran Ziwei. Tak lama kemudian, dia merasakan nafas Ziwei. Tubuhnya berkelebat dan menghilang di tempat. Saat berikutnya, dia muncul di depan Ziwei. Itu juga pertama kalinya Ziwei datang ke Gua Bulan Air. Dia sedang melihat sekelilingnya dengan bingung ketika tiba-tiba seorang laki-laki muncul. Dia segera menjadi waspada dan menatap Julian dengan hati-hati. Julian mengubah penampilan dan auranya. Ziwei menatapnya dengan waspada. Dia tidak merasakan adanya anomali spasial sebelumnya ketika Julian muncul. Kamu, siapa kamu? Tanyanya dengan waspada. Ini aku, Julian. Julian berbicara. Mendengar suara yang dikenalnya itu, Ziwei menghela napas lega dan pertahanan di wajahnya pun menurun. Itu kamu membuatku takut. Julian mengubah penampilannya dan kembali ke penampilan aslinya. Dia menatap Ziwei dan berkata, aku selalu merasa ada yang salah. Apa yang ada di Gua Bulan Air ini? Ziwei terdiam sejenak dan berkata, bagaimana aku bisa tahu ini? Saat Zizui ada, aku bahkan belum lahir. Yang aku tahu hanyalah apa yang dikatakan pemimpin sekte langit atas kepadaku, dan apa yang aku baca di buku-buku kuno. Apa sekarang? Julian bertanya, jalan keluarnya sudah menghilang sekarang. Kaulah yang membuka Gua Bulan Air. Apakah kau tahu cara keluar? Ziwei menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu cara membuka surga Gua Bulan Air. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam surga Gua Bulan Air. Aku juga tidak tahu apakah lorong itu akan menghilang setelah dibuka. Mendengar ini, ekspresi Julian menjadi lebih serius. Ziwei tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Ada begitu banyak makhluk yang memasuki surga Gua Bulan Air, dan semua anggota Pavilion Tianmo. Jika kita tidak dapat memikirkan cara untuk pergi, mereka pasti dapat memikirkan cara. Sekarang kita harus menemukan tubuh Zizui sesegera mungkin. Ziwei datang ke sini hanya untuk jenazah Zizui. Sebab, sebelum pergi, pemimpin sekte berulang kali memperingatkannya untuk membawa kembali tubuh Zizui. Oleh karena itu, dia mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki Gua Bulan Air, jika tidak, dia pasti sudah lama pergi. Julian melihat sekeliling dan berkata, aku telah merasakan dunia ini dengan indera ketuhananku dan menemukan bahwa ada banyak tempat yang tidak dapat ditembus oleh indera ketuhananku. Setidaknya ada lebih dari 100.000 tempat. Tubuh Zizui mungkin tersembunyi di lebih dari 100.000 tempat.
Ziwei mengangguk sedikit. Dia pun merasakannya. Namun, dia tidak tahu di mana tubuh Zizui disembunyikan, jadi dia perlu mencarinya perlahan. Jalan-jalan. Julian berkata, dunia ini telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi energi surga dan bumi di dunia ini sangat mencukupi, dan telah menghasilkan ramuan surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah keberuntungan. Julian mengatakan ini dengan keserakahan dalam ekspresinya. Meskipun segel di dalam darahnya telah rusak, setelah tiba di luar domain, dia menyadari bahwa kekuatannya sangat lemah dan ada kesenjangan besar antara dia dan orang-orang kuat di 9 domain. Dan ramuan surga dan bumi merupakan barang terbaik untuk mempersempit kesenjangan tersebut. Semakin banyak ramuan dari langit dan bumi yang diperolehnya, semakin cepat kekuatannya akan meningkat. Kamu. Ziwei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan berkata, di matamu, hanya ada ramuan surga dan bumi. Setelah meninggalkan surga gua bulan air, kau akan kembali ke sekte langit atas bersamaku. Sekte langit atas kami adalah sekte terkuat di wilayah langit atas. Kami menguasai alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, dan ada ramuan surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Ikutlah denganku ke sekte langit atas, dan kau akan memiliki sebanyak yang kau inginkan. Kita bicarakan nanti saja. Mari kita selesaikan masalah yang ada di depan kita dulu. Julian terkekeh. Keduanya meninggalkan daerah itu dan berjalan di dunia ini, mencari tempat pemakaman jasad Zizui sambil mencari ramuan dari langit dan bumi. Dan pada saat ini, di suatu tempat di dunia ini. Ini adalah tempat tersembunyi. Gunung suci ini dikelilingi oleh formasi misterius yang dapat menghalangi invasi semua pikiran ilahi. Ada aula besar di puncak gunung suci ini. Ada banyak makhluk hidup berkumpul di aula itu, semuanya berwujud manusia. Yang pertama adalah seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun putih, bertubuh tinggi, dan memiliki ekspresi dingin di wajah cantiknya. Tuan. Seorang lelaki tua berlutut dengan satu kaki dan berkata, segel yang ditinggalkan oleh Grandmaster telah dibuka, dan banyak makhluk telah memasuki dunia ini. Wanita di kepala itu mengangguk pelan dan berkata, ya, aku sudah bisa merasakannya. Sepertinya rencana yang ditinggalkan oleh Master Sekte akan segera terwujud. Kirim pesan untuk menghubungi para pengikut Sekte yang tersembunyi di dunia luar. Wanita yang duduk di kursi pertama adalah murid terakhir Zizui dan pemimpin Sekte Bulan Air saat ini. Namanya Sherin. Setelah menerima perintah Sherin, banyak orang kuat di aula pergi dan mengirimkan informasi pada saat yang sama. Hanya murid-murid Sekte Bulan Air yang dapat memahami informasi ini. Pada saat ini, Istana Hitam bergerak cepat di dunia ini. Iyun duduk di aula utama, menatap ke kejauhan. Kepala pavilion. Leluhur penyu berdiri di aula utama, menangkupkan kedua tangannya, dan bertanya dengan penuh hormat dalam ekspresinya, mengapa Anda ingin membawa semua murid Sekte ke surga gua bulan air? Leluhur penyu adalah murid pavilion iblis surgawi, tetapi bahkan dia tidak tahu apa yang Iyun coba lakukan. Bab 2307, Identitas Iyun. Leluhur penyu sangat kuat, kedua setelah orang paling kuat di pavilion setan surgawi dan di atas semua orang. Meskipun kedudukannya itu membuat anggota yang lain iri dan kagum, tetapi ia tidak ada apa-apanya di hadapan ketua istana. Sekarang dia bahkan tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Master Istana Iyun. Kamu tidak perlu tahu apa yang seharusnya tidak kamu ketahui. Iyun melirik leluhur penyu dan berbicara dengan ringan, lalu berhenti dan berkata, turunlah. Ya. Leluhur penyu tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan berbalik. Saat dia berbalik, wajahnya berubah muram dan sedikit keganasan terpancar di matanya. Iyun berubah menjadi kabut hitam dan menghilang di aula. Saat ia muncul lagi, ia sudah berada di sebuah pegunungan misterius. Pegunungan ini dikelilingi oleh formasi-formasi yang kuat. Dari kejauhan, pegunungan itu tampak diselimuti kabut putih. Dia melihat beberapa kata khusus dalam kabut putih. Segera dia berjalan mendekat dan tak lama kemudian tibalah di depan formasi. Ketika dia mengangkat tangannya, beberapa prasasti misterius muncul di telapak tangannya. Prasasti-prasasti tersebut tertanam dalam formasi tersebut, dan pada saat ini sebuah lubang muncul dalam formasi tersebut. Iyun masuk. Begitu Anda memasuki formasi tersebut, pemandangan di depan Anda tiba-tiba berubah, dan yang terlihat adalah gunung suci yang penuh energi spiritual. Wush! Beberapa lelaki tua muncul dan melihat Iyun. Salah satu dari mereka bertanya, apakah dia murid Sekte Bulan Air yang tinggal di dunia luar? Iyun mengangguk. Mari ikut saya. Dipimpin oleh seorang lelaki tua, Iyun mendaki gunung suci dan tiba di aula utama. Di kursi pertama di aula, duduk seorang wanita cantik namun acuh tak acuh. Ketika dia melihat Iyun berjalan memasuki aula, dia langsung berdiri tanpa menunggu lelaki tua yang memimpin jalan berbicara, dan melompat di depan Iyun. Kakak laki-laki. Ketika Sherin melihat Iyun, senyum muncul di wajah dinginnya, seolah-olah dia telah melihat pria yang dicintainya. Sambil berkata demikian, dia melemparkan dirinya ke pelukan Iyun. Dia memeluk Iyun erat-erat dan berkata dengan gembira, kamu akhirnya di sini. Orang tua di aula itu pergi. Di sini, hanya Sherin dan Iyun yang tersisa. Sherin melepaskan pelukan Iyun dan menarik Iyun untuk duduk di samping.
Sekarang setelah kamu kembali, Sekte Bulan Air yang ditinggalkan guru secara alami akan berada di tanganmu. Iyun meliriknya dan berkata dengan tenang, apa yang kamu bicarakan? Sekte Bulan Air adalah milik guru. Dulu begitu, sekarang begitu, dan akan lebih begitu lagi di masa depan. Sherin segera berdiri dan berkata, kakak, guru sudah meninggal. Zizui sudah tidak ada di sini lagi. Mulai sekarang, Anda adalah pemimpin Sekte Bulan Air. Guru juga meninggalkan sebuah rencana. Iyun berkata dengan ringan, saya datang ke sini kali ini untuk melaksanakan rencana guru. Sherin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh arti, kakak, guru sudah meninggal, jiwanya hancur, dan hanya tubuhnya yang tersisa. Dengan teknik ilusi itu, dengan teknik sihir jahat yang legendaris itu, mustahil bagi guru untuk dibangkitkan. Bahkan jika dia bisa dibangkitkan, mengapa kakak ingin membangkitkan guru? Apakah Anda akan menghidupkannya kembali dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan? Boom! Iyun mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Sherin. Bekas tamparan merah tiba-tiba muncul di wajah cantiknya. Dia menutupi wajahnya yang babak belur, menatap Iyun dengan air mata di matanya, dan berkata sambil terisak-isak, kakak, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Tidak perlu. Iyun melirik Sherin, ekspresinya berubah dingin, dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Sebuah telapak tangan yang kuat mendarat di dahi Sherin. Dahi wanita itu tiba-tiba retak dan darah mengucur keluar. Retakan menyebar dari dahinya ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya dipenuhi retakan, dan retakan itu terus meluas. Kekuatan hidupnya memudar dengan cepat. Kakak, kau menyerangku? Sherin tampak tidak percaya. Kamu telah mengkhianati tuanmu, kamu harus mati. Iyun tampak acuh tak acuh. Pikiran Sherin menjadi semakin kabur, pandangannya pun semakin kabur, dan dia merasa tidak bisa lagi melihat Iyun. Kemudian tubuhnya hancur dan jiwanya lenyap. Dia meninggal secara tragis di tangan Iyun. Saat ini, di tempat lain di Gunung Suci, seorang wanita sedang duduk bersila. Dia tiba-tiba memuntahkan darah, jatuh ke tanah, dan energinya dengan cepat memudar. Ini adalah Sherin yang sesungguhnya. Dan yang ada di aula itu hanyalah inkarnasinya. Ia tidak pernah menyangka kalau kakak laki-laki kesayangannya itu akan menyerangnya. Dia tahu bahwa dia tidak dapat tinggal di sini lebih lama lagi. Jika Iyun tahu bahwa tubuh aslinya masih hidup, dia akan mati. Sherin sama sekali tidak ragu, tubuhnya melesat dan dia menghilang di sana. Dan Iyun bahkan tidak menyadari semua ini. Pada saat ini, Iyun telah duduk di kursi pertama di aula, mengambil alih Sekte Bulan Air, menjadi kepala baru Sekte Bulan Air, memimpin banyak orang kuat yang ditinggalkan oleh Zizui. Makhluk-makhluk yang datang ke Gua Surga Bulan Air tidak menyadari hal-hal ini. Makhluk-makhluk yang datang ke Gua Bulan Air dengan cepat menyebar dan berkelana di seluruh dunia untuk mencari apa yang disebut keberuntungan dan kesempatan. Julian dan Ziwei tidak mengetahui semua ini. Mereka tidak tahu bahwa Zizui telah meninggalkan Sekte Bulan Air di dunia ini, dan mereka tidak tahu bahwa Iyun sebenarnya adalah murid tertua Zizui. Pada saat ini, Julian dan Ziwei muncul di luar Gunung Suci. Gunung Suci ini mempunyai formasi, namun formasi tersebut belum lengkap. Meskipun formasi itu belum lengkap, ia penuh dengan kekuatan aneh. Kekuatan yang dipancarkannya dapat langsung membunuh orang kuat rata-rata di Tianjidao. Bisakah kamu mematahkan formasi itu? Julian melirik Ziwei di sampingnya. Ziwei menatap formasi itu cukup lama sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, formasi itu sangat misterius dan mendalam. Butuh waktu untuk menghancurkannya. Namun, jika aku sedang dalam masa kemasan, aku bisa menghancurkan formasi ini dengan satu gerakan. Orang baik tidak pernah membanggakan prestasi masa lalunya. Julian tertawa dan berkata, lihat aku. Dia berjalan menuju formasi itu, tiba di depannya, dan setelah melihatnya sebentar, beberapa prasasti formasi paling primitif muncul di telapak tangannya, dan prasasti formasi ini tenggelam ke dalam formasi di depannya. Pada saat ini, formasi yang tersisa ini mengalami sedikit perubahan dan sebuah retakan muncul. Tubuh Julian berkelebat dan dia mengikuti celah itu ke dalam formasi yang tersisa. Anak ini punya beberapa keterampilan. Ziwei bergumam pelan, lalu memasuki formasi mengikuti retakan yang muncul dalam formasi tersebut. Setelah memasuki formasi, pemandangan di depanku berubah. Di luar formasi tersebut terdapat gunung dan sungai yang indah, tetapi di dalam formasi tersebut terdapat reruntuhan. Banyak gunung runtuh dan banyak sekali kota hancur. Jelaslah bahwa perang yang menggemparkan pernah terjadi di sini di masa lalu yang jauh. Julian tidak lagi terkejut dengan pemandangan seperti itu. Ia berjalan maju, mencoba menemukan ramuan kehidupan yang langka, tetapi setelah berputar sekali, ia tidak menemukan apapun. Mengoceh. Pada saat ini, Julian merasakan beberapa aura yang familiar. Ada apa? Ziwei melihat Julian berhenti dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Julian melirik sekeliling dan sedikit mengernyit. Di medan perang kuno ini, dia merasakan banyak aura yang familiar, termasuk aura yang ditinggalkan oleh Sutra Hati Asli, aura 9 suara kekacauan, dan aura alam Tao yang bebas. Apa yang sedang terjadi? Dia bingung. Mungkinkah di masa lalu, orang-orang kuat dari alam kekacauan muncul di sini dan bertarung?
Ataukah Zizui yang memproyeksikan dunia ini ke dalam Chaos Realm, dan orang-orang kuat dari 9 alam tak terbatas diproyeksikan ke sini untuk bertarung sengit dengan orang-orang kuat dari Chaos Realm. Bab 2308, Pedang Kekacauan. Setelah beberapa saat terkejut, Julian bertanya, Ziwei, dahulu kala, ketika banyak orang kuat merasakan keberadaan domain kekacauan, pertempuran sengit pun terjadi. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang pertempuran ini? Ziwei berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya, keberadaan Chaos Domain telah dirasakan 2 kali dalam sejarah. Pertempuran sengit terjadi pada yang pertama, tetapi yang kedua tidak begitu intens. Katakanlah ini pertama kalinya. Julian tentu tahu bahwa 2 pertempuran telah terjadi. Adapun yang kedua kalinya, itu adalah era ketika klan bintang di domain kekacauan bangkit, dan juga era ketika klan bintang musnah. Namun, pemakaman langit kedua tidak terlalu menakutkan karena hanya ada beberapa orang kuat yang terlibat dalam pemakaman langit kedua. Ziwei menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak tahu banyak. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Julian tersenyum dan berkata, ini adalah surga gua bulan air, tempat ini ditinggalkan oleh Zizui, dan Zizui dibunuh oleh orang kuat dari domain kekacauan, jadi tentu saja aku ingin tahu lebih banyak tentangnya. Ziwei tidak tahu banyak tentang pertempuran ini, atau bahkan tidak tahu apapun tentangnya. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan Julian. Jika kau ingin tahu, maka ikutilah aku kembali ke Sekte Langit Atas. Pemimpin Sekte Langit Atas mengalami pertempuran ini. Orang kuat di alam kekacauan. Julian memandang Ziwei. Ya, Ziwei mengangguk. Julian menyentuh dagunya. Ini seharusnya tidak terjadi. Tidak ada orang kuat di Chaos Realm di Chaos Domain. Secara logika, jika ada orang kuat di alam kekacauan muncul, bahkan jika dia diproyeksikan ke domain kekacauan, orang kuat di domain kekacauan tidak akan mampu melawan. Mungkinkah pada era pertama pemakaman langit, masih ada rahasia-rahasia yang tidak diketahui yang tersembunyi? Atau apakah meskipun Astan, leluhur Chaos dan orang kuat lainnya belum memasuki alam kekacauan, mereka masih memiliki kekuatan alam kekacauan dan dapat mengusir orang kuat di alam kekacauan? Tetapi ini juga tidak benar. Setelah Astan datang ke Wujin, dia menantang penguasa wilayah langit, namun akhirnya dikalahkan. Pada saat itu, Julian memikirkan banyak hal. Apa yang sedang kamu pikirkan? Ziwei menarik Julian yang sedang linglung. Oh, tidak apa-apa. Julian bereaksi tepat waktu, mengamati medan perang, dan berkata, ini adalah medan perang kuno, tidak ada harta karun, ayo pergi. Oke. Ziwei mengangguk. Kedua orang itu berbalik. Tepat saat keduanya berbalik. Boom! Daerah itu langsung terguncang. Sebuah lubang tanpa dasar muncul di tanah, dan air terus menyebar. Sebuah lubang tanpa dasar muncul di tanah, dan air terus menyebar. Dengan munculnya lubang yang dalam itu, menyebarlah suatu kekuatan yang amat mengerikan dari lubang yang dalam itu. Kekuatan ini secara langsung membubarkan formasi yang tersisa di sini, dan semua makhluk di dunia ini merasakan kekuatan mengerikan itu menyebar. Wush! Cahaya terang benderang keluar dari jurang tak berdasar dan muncul di udara di atas dunia ini. Ini adalah pedang. Pedang itu sangat indah, melayang di udara dan memancarkan aura yang sangat mengerikan. Ini pedang yang mengerikan. Aura yang sangat kuat. Saya tidak pernah menyangka akan ada harta karun di gua bulan air. Pedang ini milikku. Saat senjata dewa yang tak tertandingi muncul, semua makhluk di dunia ini menjadi gila dan dengan cepat terbang ke langit, mencoba merebut pedang itu. Banyak sekali pria kuat yang terbang ke langit, mencoba merebut pedang itu. Untuk mencegah makhluk lain mendekat, orang-orang kuat ini saling menyerang satu sama lain. Tiba-tiba, pertempuran sengit terjadi di kehampaan ini. Beberapa yang kuat menghindari makhluk lain dan mendekati pedang yang menyilaukan itu. Begitu dia mendekat, dia langsung dihabisi oleh energi pedang yang mengerikan dan berubah menjadi abu dalam sekejap, tidak meninggalkan apapun. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 10 orang kuat terbunuh. Melihat hal itu, makhluk lain pun tidak berani mendekat dengan gegabah. Julian juga menatap pedang yang berkilauan di langit dengan takjub. Dia merasakan aura yang familiar dari pedang itu. Inilah kekuatan 9 suara kekacauan. Julian tercengang. Mungkinkah ini pedang milik mantan leluhur Chaos Dao? Pada saat ini, sebuah suara datang dari benak Julian. Ini adalah pedang Chaos, pedang yang dikenakan oleh mantan leluhur Chaos Dao. Ini adalah suara leluhur darah, atau lebih tepatnya, suara yang datang dari hantu leluhur darah. Setelah mendengar perkataan leluhur darah, Julian pun membenarkan bahwa ini adalah pedang leluhur Chaos Dao. Dia menatap pedang kekacauan. Pedang kekacauan memiliki aura yang sangat kuat, dan Julian tergoda, tetapi pedang ini telah membunuh banyak orang kuat, jadi dia tidak bertindak gegabah. Pedang yang kuat sekali. Ziwei tak kuasa menahan rasa kagumnya dan berkata, aura pedang ini begitu kuat, maka pemilik pedang ini pasti lebih mengerikan lagi. Ziwei juga membuat perbandingan dalam benaknya.
Bahkan jika pemilik pedang ini telah memasuki alam kekacauan, dia mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertarung melawan penguasa Sekte Langit Atas. Setelah pedang kekacauan muncul, ia dengan cepat menghilang dan lenyap dalam kehampaan. Hilangnya pedang kekacauan membuat banyak makhluk bingung. Banyak makhluk mulai mencari pedang kekacauan, tetapi setelah mencari di seluruh dunia, mereka tidak dapat menemukan jejak pedang kekacauan. Ayah mertua, apa yang terjadi selama era pemakaman langit pertama? Julian bertanya pada hantu leluhur darah di ruang yang diciptakannya. Meskipun tubuh hantu ini tidak dapat merasakan keberadaan tubuh aslinya, ia memiliki ingatan tentang tubuh aslinya. Dia selamat dari era pemakaman langit pertama. Ruang yang diciptakan Julian adalah puncak Gunung Suci. Tubuh hantu leluhur darah duduk bersila di sini. Ekspresinya berubah serius. Setelah beberapa saat, dia berbicara, itu seperti yang kamu pikirkan. Yang diproyeksikan ke dalam kekacauan itu bukan hanya Shisui, yang kuat, tetapi seluruh alam semesta. Itulah alam semesta di depan mata kita. Mungkin, orang-orang kuat di 9 alam tak berujung tidak dapat diproyeksikan ke dalam kekacauan primal, jadi mereka bersatu dan secara paksa memproyeksikan alam semesta ini. Setelah alam semesta ini muncul di kekacauan primal, alam semesta ini tidak muncul pada awalnya. Baru setelah ditemukan, mereka mengambil tindakan. Pertempuran itu mengguncang bumi dan banyak orang kuat dari kekacauan primal berpartisipasi dalam pertempuran, dan banyak dari mereka meninggal secara tragis. Hantu leluhur darah mengucapkan beberapa kata sederhana. Pada awalnya ketika pertempuran dimulai, dia juga ikut bergabung, tetapi musuh terlalu kuat. Hanya inkarnasi proyeksinya saja sudah begitu mengerikan sehingga dia takut mati, jadi dia melarikan diri dari medan perang. Ayo pergi. Suara Ziwei terdengar di telingaku. Julian sadar dan mengikuti Ziwei. Mereka berdua meninggalkan medan perang kuno bersama-sama dan kemudian menuju ke tempat berikutnya di mana terdapat segel formasi. Saat ini, di kantor pusat Sekte Bulan Air. Iyun duduk di kursi pertama di aula, dan di bawahnya ada banyak orang kuat dari Sekte Bulan Air dan Paviliun Tianmo. Iyun menatap ke arah para pria kuat yang tak terhitung jumlahnya di bawah, lalu berdiri dan berkata, semuanya, sekarang adalah saat yang paling kritis bagi Sekte Bulan Air dan Paviliun Tianmo milikku. Master Shisui dibunuh oleh seorang ahli Chaos Domain, yang jiwanya ditebas oleh satu pedang. Tetapi sang guru tidak langsung meninggal. Dia tahu bahwa sebelum meninggal, dia membuat rencana untuk kebangkitan. Begitu gurunya dibangkitkan, dia akan memasuki alam kekacauan. Pada saat itu, Sekte Bulan Air kita akan mendapat tempat di alam 9 tak terbatas. Begitu sang guru dibangkitkan, kalian semua akan menjadi pahlawan. Suara Iyun bergema di seluruh aula. Sekte Bulan Air tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Pada saat itu, seorang pria kekar berdiri, berlutut dengan satu kaki di tanah, dan berkata dengan sumpah yang sungguh-sungguh, Tuan Istana, jika Anda membutuhkan kami untuk melakukan sesuatu, katakan saja kepada kami. Sudut mulut Iyun terangkat, memperlihatkan senyum tipis. Saat guruku masih hidup, dia pernah memperoleh keterampilan yang menantang surga yang disebut keterampilan surgawi kematian. Bab 2309, Paviliun Iblis mulai beraksi. Seni surgawi kegelapan yang mematikan merupakan seni bela diri legendaris. Saya tidak tahu dari mana teknik ini berasal, tetapi kondisi untuk mempraktikannya sangat keras. Sejak zaman dahulu kala hingga sekarang tidak ada satu makhluk hidup pun yang berani mencoba mempraktikannya. Karena untuk mempraktikkan seni langit kegelapan maut, seseorang harus mati terlebih dahulu, dan tidak ada seorang pun yang berani mencobanya. Shisui tahu bahwa dia akan mati, jadi dia mempersiapkan diri terlebih dahulu. Penggarapan teknik kematian dan langit gelap oleh guru membutuhkan energi yang sangat kuat untuk disuntikan ke dalam tubuh. Untuk memperoleh kekuatan yang dahsyat, guru secara paksa menggabungkan alam semesta menjadi satu dunia sebelum ia meninggal. Tujuannya adalah untuk hari ini. Suara Iyun bergema di seluruh aula. Kali ini, ada banyak makhluk hidup yang memasuki alam bulan air. Setelah makhluk hidup ini mati, mereka akan berubah menjadi energi yang sangat kuat. Semua energi ini akan diserap oleh tubuh guru. Ketika guru menyerap cukup banyak kekuatan, dia akan dapat bangkit kembali dan memasuki alam kekacauan. Jadi, misimu adalah menemukan cara untuk membunuh orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat. Iyun mengeluarkan misi. Terlalu banyak orang kuat yang memasuki alam bulan air kali ini. Sekarang jalan keluar alam bulan air telah ditutup. Alam bulan air dijaga oleh formasi kuat di semua sisi. Formasi-formasi ini dibentuk oleh gurunya sendiri selama hidupnya dan sangat mengerikan. Di 9 alam tak berujung, hanya mereka yang cukup kuat di tingkat alam kekacauan yang dapat menghancurkan formasi tersebut. Tidak ada orang kuat di alam kekacauan di alam bulan air sekarang. Orang-orang kuat yang memasuki alam bulan air kali ini semuanya terperangkap dalam toples. Saya akan mematuhi perintah kepala istana. Terdengar suara yang nyaring dan jelas. Iyun melanjutkan. Jabatan Kepala Aula Paviliun Iblis Surgawi telah dikosongkan. Siapapun yang memberikan kontribusi paling banyak kali ini akan menjadi Kepala Aula Paviliun Iblis Surgawi. Mendengar ini, banyak orang kuat di Paviliun Iblis tergerak. Terutama Farah. Setelah menguasai Paviliun Iblis, dia dapat menggunakan kekuatan Paviliun Iblis untuk berjuang kembali ke alam abadi.
Pada saat ini, orang-orang kuat yang memasuki alam bulan air tidak tahu bahwa bahaya telah tiba. Dan Julian pun tidak mengetahui hal ini. Julian bersama Ziwei, keduanya berjalan di sebuah peninggalan kuno. Tempat itu juga telah runtuh, dan mereka berjalan di atas reruntuhan yang rusak. Ziwei, bisakah kau benar-benar memasuki alam kekacauan? Julian bertanya dengan rasa ingin tahu. Alam. Ziwei berkata dengan sedikit rasa bangga di wajahnya, aku sedang berlatih seni surgawi ke-99 kesengsaraan. Seni surgawi kesengsaraanku telah mencapai puncaknya dan telah menembus penghalang alam kekacauan primal. Sekarang, selama kekuatanku pulih, aku akan dapat memasuki alam kekacauan primal secara alami. Apa yang ingin kamu lakukan setelah memasuki alam kekacauan? Julian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya belum memikirkan hal ini. Ziwei mengusap dagunya. Dia benar-benar belum memikirkan pertanyaan ini. Apa itu? Ziwei tiba-tiba menunjuk ke depan. Di hadapan kami tampaklah jajaran gunung ilusi, dan di puncak gunung itu tampaklah istana ilusi. Istana itu tampak sangat indah, seolah-olah tidak ada. Julian melihatnya dengan santai. Saya juga melihat adegan ini. Dia pun sedikit terkejut dan berkata, bagaimana saya bisa tahu hal itu? Saat gunung-gunung dan istana-istana ilusi itu muncul, mereka berangsur-angsur menjadi nyata dan akhirnya menjadi nyata. Sebuah gunung megah muncul, yang menarik perhatian banyak orang kuat di alam bulan air. Pada saat itu, banyak makhluk hidup muncul di sekitar gunung. Wush! Tepat ketika banyak makhluk muncul, beberapa makhluk misterius berbaju hitam muncul. Begitu makhluk berpakaian hitam itu muncul, beberapa pria kuat diserang. Mereka yang kultivasinya sedikit lebih lemah langsung terbunuh, dan mereka yang lebih kuat juga terluka. Julian juga merasakan ada makhluk hidup yang mendekat secara diam-diam. Tiba-tiba dia berbalik dan menamparkan dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan muncul dan menyerang langsung ke dalam kehampaan. Saat dia melancarkan kekuatan telapak tangannya, sesosok makhluk berpakaian hitam muncul di kehampaan. Makhluk berpakaian hitam itu bertukar serangan telapak tangan dengan Julian, dan akibat mengerikan dari pertempuran itu pun melanda. Julian dan makhluk berpakaian hitam itu terkejut dan mundur. Dasar bocah. Di kejauhan, makhluk berpakaian hitam itu memperlihatkan ekspresi terkejut di wajah tuanya, dan tak dapat menahan diri untuk berkata, aku tak menyangka dalam waktu sesingkat itu, kekuatanmu telah meningkat pesat. Julian juga melihat dengan jelas bahwa makhluk berbaju hitam itu adalah Jupiter, sesepuh istana iblis surgawi, seorang pria kuat di akhir Tianji Dao. Sekarang, debut tahap akhir Tianji Dao biasa tidak dianggap serius sama sekali. Meskipun tingkatannya sendiri hanya pada tahap awal Hengji Dao, ia telah melangkah ke alam tak terbatas dalam setengah langkah Dao ekstrim, dan pencapaiannya dalam alam tak terbatas itu sangat tinggi. Garis keturunannya juga sangat kuat sekarang. Selama dia berada di tahap akhir Tianji Dao tak terbatas dalam wilayah masing-masing Jidao utama, bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia masih bisa melawannya. Itu kamu. Ekspresi Julian juga berubah dingin. Julian tidak memiliki kesan yang baik tentang Paviliun Iblis. Terutama Turtle Ancestor. Sebelumnya dia hampir dibunuh oleh leluhur penyu, dan sekarang dia diserang oleh para tetua Paviliun Iblis Surgawi. Kemarahan dalam hatinya membumbung tinggi. Semangat juang yang kuat muncul dalam tubuhnya. Ziwei meraih Julian tepat waktu dan berbisik, jangan bertindak gegabah. Ini adalah surga gua bulan air. Semua orang kuat dari Paviliun Iblis Surgawi ada di sini. Jika kita memprovokasi kepala istana dan wakil kepala istana, bahkan jika kita memprovokasi 4 Raja Dharma, kita tidak akan mampu menghadapi mereka sekarang. Setelah mendengar ini, semangat juang Julian banyak menghilang. Aku tidak ingin berkelahi denganmu hari ini, pergilah. Dia berbicara dengan suara dingin. Jupiter juga tahu betapa sulitnya menghadapi Julian, jadi dia tidak tinggal lama di sini, melainkan menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat ini, Julian juga merasakan bahwa pertempuran telah pecah di area ini. Akibat mengerikan dari pertempuran itu pun melanda. Akibat pertempuran itu sangat kuat, tetapi gunung-gunung di depan tampaknya dijaga oleh kekuatan misterius, dan pertempuran di sini gagal menghancurkan gunung-gunung itu. Apa yang sedang terjadi? Julian mengerutkan kening, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan bertanya, mengapa Paviliun Iblis Surgawi menyerang makhluk-makhluk ini? Ekspresi Ziwei juga sangat serius. Dia berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya, apa yang saya khawatirkan telah terjadi. Kali ini, Paviliun Iblis mengumumkan secara terbuka gua bulan air dan mengizinkan siapapun yang kuat untuk masuk. Dia merasa Paviliun Iblis sedang merencanakan sesuatu. Apa yang harus dilakukan? Julian memandang Ziwei. Pergi duluan. Ziwei berpikir sejenak dan berkata, Paviliun Iblis Surgawi sangat kuat. Tanpa pemimpin Sekte Langit atas milikku, kekuatan mereka secara keseluruhan bahkan lebih kuat dari Sekte Langit atas milik kita. Jika kita berhadapan langsung dengan mereka, kita hanya akan mencari kematian kita sendiri. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa yang ingin dilakukan Paviliun Iblis Surgawi sebelum membuat rencana lain. Dia menarik Julian dan segera meninggalkan area itu. Tak lama kemudian, keduanya muncul di suatu tempat sepi. Julian duduk di atas batu.
Ziwei berdiri di depannya, dan tak seorang pun dari mereka mengatakan sepatah kata pun. Aku akan bertanya pada seseorang. Julian tiba-tiba berdiri. Farah bergabung dengan Paviliun Iblis dan menjadi sesepuh. Dia pasti tahu rencana Paviliun Iblis. Julian berencana untuk menemuinya guna menanyakan situasi dan menanyakan apa yang sedang coba dilakukan Paviliun Iblis. Saat ini, kita harus pergi bersama. Ziwei menatapnya dan berkata, ada banyak bahaya di Gua Bulan Air sekarang. Jika kita bertemu dengan orang kuat dari Paviliun Tianmo, kita bisa saling menjaga. Julian mengangguk. Bab 2310, pelajari kebenaran. Paviliun Iblis sudah mulai mengambil tindakan, tetapi Julian dan Ziwei bahkan tidak tahu apa yang Paviliun Iblis coba lakukan. Sekarang Julian akan menemui Farah untuk bertanya. Karena Paviliun Iblis sudah mulai bertindak, sebagai tetua Paviliun Iblis, Farah pasti tahu rencana Paviliun Iblis. Dia dan Ziwei segera meninggalkan tempat itu. Julian pergi untuk merasakan nafas Farah. Tak lama kemudian dia merasakan nafas Farah. Pada saat ini, Farah memimpin beberapa murid Paviliun Tianmo untuk mengepung seorang pria kuat dari Tianji Dao. Master Tianji Dao yang kuat ini dikalahkan selangkah demi selangkah di bawah pengepungan Farah dan banyak murid Paviliun Tianmo. Dia bahkan tidak bertahan hidup 10 hari sebelum dia terbunuh. Paviliun Tianmo juga mengalami kerugian besar. Banyak murid yang tewas dalam pertempuran itu. Setelah pertempuran, banyak murid berkumpul dan duduk bersila di tanah untuk menyembuhkan luka mereka. Farah berdiri di samping, dengan pedang panjang tertancap di tanah di depannya. Dia menyilangkan lengan di dada dan memandang ke kejauhan dengan ekspresi acuh tak acuh. Pada saat itu, dua sosok muncul tanpa suara. Begitu Farah merasakan kehadiran makhluk hidup, dia segera menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Julian dan Ziwei. Saat Farah menghunus pedangnya, para pengikut Paviliun Iblis yang sedang menyembuhkan luka mereka semua berdiri, menghunus senjata mereka, dan menatap Julian dan Ziwei dengan waspada. Farah, Julian memanggil. Melihat Farah yang berwajah dingin dan penuh aura iblis, Julian tidak tahan lagi. Wanita di depannya benar-benar berbeda dari Farah yang baru saja ditemuinya. Pergi. Wajah Farah tampak acuh tak acuh. Julian melirik banyak murid Paviliun Iblis Surgawi di belakangnya, lalu menarik Ziwei dan berkata, mundur dulu. Keduanya pergi lebih dulu. Setelah mereka pergi, para pengikut Paviliun Iblis menghela napas lega dan menyimpan senjata mereka. Lebih tua, seorang pria setengah baya berjalan mendekat dengan ekspresi hormat di wajahnya. Farah memberi perintah, semua murid kita terluka. Bawa kembali prajurit-prajurit itu untuk segera pulih. Aku sendiri yang akan pergi dan membunuh orang-orang kuat lainnya. Ya. Pria parubaya itu mengangguk, lalu pergi bersama pasukannya. Tak lama kemudian, tinggallah Farah seorang diri di sana. Farah tengah menatap kekosongan di kejauhan. Dua sosok perlahan muncul dari kehampaan. Mereka adalah Julian dan Ziwei. Dua orang berjalan melewati kehampaan dan muncul di depan Farah. Farah melambaikan tangannya dengan santai dan membentuk formasi untuk menghalangi deteksi kesadaran spiritual. Ada apa? Farah menatap Julian dan Ziwei, dan ketidakpedulian di wajahnya mulai mereda, tetapi dia masih memiliki ekspresi yang membuat orang menjaga jarak. Julian bertanya langsung, sekarang Paviliun Iblis Surgawi sudah mulai memburu makhluk hidup lain di dunia ini. Aku ingin tahu apa yang ingin dilakukan Paviliun Iblis Surgawi. Farah tidak menyembunyikan apapun dan berkata jujur, ceritanya panjang, dan semuanya dimulai saat Zizui masih hidup. Farah menceritakan kejadian itu. Kemudian dia melihat ke arah Julian dan Ziwei dan berkata, jika kalian ingin tetap hidup, yang terbaik adalah bersembunyi dan tidak muncul. Ketika Zizui memiliki cukup energi, dia harus berhenti mengejar makhluk lain. Setelah mengatakan ini, Farah pergi. Julian mengerutkan kening, menatap Ziwei, dan bertanya, apakah kamu tahu seni surgawi kematian? Ziwei mengangguk pelan dan berkata, tentu saja aku pernah mendengarnya. Apa asal-usulnya? Julian juga menjadi tertarik. Ziwei menjelaskan, dahulu kala, ketika penguasa domain Chaos memimpin 10 domain tak berujung, dia memiliki banyak orang kuat di bawah komandonya. Di antara mereka ada orang kuat yang ingin menciptakan kekuatan magis yang tak tertandingi. Dia telah mencoba, tetapi dia tidak berhasil menciptakannya sampai penguasa domain Chaos disergap dan domain Chaos menjadi kacau. Dan seni surgawi kematian dan kegelapan adalah kekuatan magis yang menentang surga yang diciptakan oleh makhluk yang kuat ini. Kekuatan magis ini tidak terlalu sempurna. Aku tidak menyangka Zizui telah memperoleh seni surgawi kematian dan kegelapan dan bahkan mencoba mempraktikannya. Setelah mendengar ini, Julian mengerutkan kening, memijat pelipisnya dengan lembut, dan berkata, Paviliun Iblis Surgawi ini benar-benar dapat menimbulkan masalah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita benar-benar mencari tempat untuk bersembunyi seperti yang dikatakan Farah? Julian berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia mendapat ide. Dia menatap Ziwei dan berkata, bukankah kau mengatakan bahwa setelah puluhan juta tahun, kekuatanmu akan pulih ke puncaknya, dan bahkan memasuki alam kekacauan? Bagaimana kalau kau memasuki ruang yang kuciptakan,
mengatur formasi waktu di ruang itu, dan berlatih dengan damai, sementara aku mencari tempat untuk bersembunyi dan menunggumu memulihkan kekuatanmu. Ziwei tampak malu. 30, 50 atau puluhan juta tahun yang dia sebutkan sebelumnya hanyalah tipuan untuk menipu Julian. Mudah baginya untuk memulihkan kekuatannya, tetapi tidak mudah untuk memasuki wilayah kekacauan. Sekalipun butuh waktu puluhan ribu zaman, dia mungkin tidak akan bisa memasuki alam kekacauan. Julian, sebenarnya. Dia ragu-ragu dan berkata, aku berbohong kepadamu sebelumnya. Seni surgawi 99 kesengsaraan memang menakjubkan, tetapi juga memiliki kelemahan. Setiap kali aku melewati kesengsaraan dan kelahiran kembali, akan ada periode kelemahan. Periode waktu ini sangat panjang. Aku tidak dapat memulihkan kekuatanku dalam waktu singkat, apalagi memasuki alam kekacauan. Sudah kuduga. Julian tampak frustrasi dan berkata, lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Sekarang mari kita cari cara untuk bertahan hidup. Julian duduk di tanah. Menghadapi pavilion Tianmo yang kuat, dia tidak mundur. Pavilion iblis terlalu kuat, dan kali ini pavilion iblis keluar dengan kekuatan penuh. Meskipun Julian memiliki tubuh hantu leluhur darah, itu hanya tubuh hantu, dan energinya tidak terlalu kuat. Sekalipun dia bisa melawan Turtle Ancestor, itu hanya akan bertahan 1 hari. Ini adalah kartu truf terakhir yang menyelamatkan nyawa Julian, dan Julian tidak akan menggunakannya dengan mudah. Ziwei tidak punya pilihan. Bahkan pada kondisi puncaknya, dia tidak mampu menghentikan tindakan pavilion iblis surgawi, dan tidak mampu menyelamatkan makhluk hidup yang memasuki alam bulan air. Pada puncaknya, dia hampir sama dengan Iyun, atau bahkan sedikit lebih lemah dari Iyun. Tetapi ada lebih dari 1 Iyun di pavilion iblis. Ziwei tiba-tiba punya ide. Mari kita cari mayat Zizui terlebih dahulu. Selama kita menemukan mayat Zizui dan menghancurkannya, Zizui tentu tidak akan bisa menggunakan apa yang disebut seni surgawi kematian untuk bangkit kembali, dan pavilion iblis surgawi tidak akan menyediakan energi untuk mayat Zizui. Julian memutar matanya ke arahnya. Ide yang gila, mayat Zizui pasti ada di tangan pavilion iblis surgawi. Mencari mayatnya sekarang sama saja dengan membobol istana iblis surgawi. Hanya dengan satu kata dariku, Julian, Ziwei merasa seperti bola yang kempes. Dia juga duduk di tanah. Mereka berdua hanya duduk di sini saling membelakangi. Mengapa? Mereka berteriak serempak. Aku tahu di mana tubuh Zizui berada. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Julian dan Ziwei berdiri pada saat yang sama. Keduanya menatap kehampaan di hadapan mereka, dan seorang wanita perlahan berjalan keluar dari kehampaan itu. Wanita itu tampak agak pucat, seperti terluka. Julian dan Ziwei sama-sama menatap wanita yang mendekat dengan waspada. Wanita itu datang entah dari mana dan berkata, jangan waspada. Aku tidak bermaksud jahat. Julian bertanya, siapa kamu? Wanita itu berkata, namaku Serin, dan aku adalah murid Zizui. Aku bersembunyi di alam bulan air dengan tujuan bekerja sama dengan kakak senior untuk menyelesaikan rencana yang ditinggalkan oleh guru. Mendengar ini, Julian tercengang. Ziwei juga bertanya dengan bingung, karena kamu adalah murid sekte bulan air, mengapa kamu muncul? Mengapa kamu ingin menghentikan rencana sekte bulan air? Bersambung.